Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan yang ke-31. Wala tusair khaddaka linnas. Ini merupakan pesan dari Luqman yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Janganlah kamu memalingkan wajahmu kepada manusia. Jadi ibu bapak, ketika kita bertemu dengan orang lain, kan sikap hidup, etika. Ketika kita bertemu dengan orang lain, baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, berpapasan kita, maka jangan sekali-kali kita memalingkan wajah atau membuang muka. Wala tusair khaddaka linnas. Ada tidak orang seperti itu? Dari jauh kita sudah nampak, tapi karena sudah berdekatan, apalagi ada unsur sedikit hatinya itu sakit, pas baru laki buang muka. Itu baik disengaja atau tidak? Kadang juga ketika kita bersalaman dengan orang lain, tidak jarang juga kita Bapak Ibu ketika bersalaman itu kita melengah. Ya dong, baik kita sadari atau tidak. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dalam kita bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Wajah kita ini kalau menurut Pak Profesor Quraish Shihab, wajah kita ini adalah totalitas perwakilan dari seluruh tubuh yang kita miliki. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka diwakili oleh wajah. Ya namun, ketika kita pertama kali bertemu dengan orang lain, apa yang kita lihat? Wajah. Ledo parutnya nawak celik dulu. Kebetulan parutnya gak maju sedikit. Etika, akhlak. Dan akhlak itu lebih tua, lebih dahulu dibandingkan dengan ilmu yang kita pelajari di sekolah. Ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajari dulu adab, baru pelajari ilmu. Etika dulu Bapak Ibu. Nah, kita termasuk umat Islam mungkin salah satu itu kekurangan kita. Tapi justru kalau di Jepang itu dipelajari. Perhatikanlah orang-orang Jepang itu. Ketika bertemu mereka, meskipun mereka tidak ucap assalamualaikum ya, bertemu dia merunduk. Ya nah, begitu kan? Kita, mohon maaf, kadang sudah mengucapkan salam, sudah menghadapkan wajah, dicuekin. Ya nah Bu, pernah Ibu ketemu seperti itu? Mudah-mudahan tidak, kalau di Mentawai ini tidak ada. Mungkin di tempat saya. Atau mungkin pernah kita memperlakukan itu pada orang lain. Nah, kalau ada setelah, tapi kalau ada mungkin karena lupa. Jadi ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jangan palingkan wajah kita kepada orang lain. Makanya kalau bersalam, hadapkan wajah kita itu kepada orang yang kita salami. Jangan bersalam sambil melengah. Ketika berbicara, hadapkan wajah kita kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, Bu, ini sesungguhnya sepele, tapi jarang kita praktekkan. Jangankan kepada orang lain, kepada anak kita juga. Kalau bicara dengan anak kita, lihat wajahnya.
Bapak-bapak kalau bicara dengan istri kita, lihat wajahnya. Salah satu doa kita memulai sholat kan, doa istiqlal kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menghamparkan langit dan wajah. Meskipun kita tidak tahu Allah itu punya wajah atau tidak, tapi perwakilan itu juga disebut dengan kalimat wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu pertanda apa? Wajah itulah perwakilan. Sering dah ibu bapak, setelah kita berdoa dengan menampungkan wajah tangan kedua telapak tangan kita, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita usapkan ke wajah. Kenapa? Itu perwakilan. Ada enggak ibu-ibu setelah berdoa kemudian mengusapkan wajah alhamdulillahi rabbil alamin? Itu tanda apa? Kekenyangan. Terlalu banyak makan jangan. Jadi itu wajah. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita tampilkan wajah kita, di samping itu membawa manfaat kepada diri kita juga pada orang lain. Bahkan justru itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja Bapak Ibu kepada kawan-kawan, kepada orang lain itu sedekah. Asalkan jangan senyum sendiri. Ya Bu ya. Dengan orang tamshi fil ardi maraha. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, dalam keadaan sombong. Kalau kita ingin melihat seseorang tentang akhlaknya, tentang etikanya, lihatlah cara dia berjalan atau cara dia mempergunakan jalan. Cara dia berjalan, kalau menengadah sampai jalan atau berjalan itu tidak tumi itu tidak menginjak bumi, apa orang tua Bapak Ibu? Mantap ada musuh tanda dada sekali. Pas gua juga tidak melihat kiri kanan, mantap saja. Kelihatan ketika atau terlalu cepat berjalan atau terlalu lambat itu terlihat. Atau kita pergunakan kendaraan roda 2 kah, roda 4 kah, itu bisa terlihat. Ini kawan sudah berhenti di jalan, ada kubangan air. Nah, sebagai ketika kita bawa kendaraan, lah berhenti orang seperti itu kita kencang juga. Adakah kita bertemu seperti itu Pak? Bu? Sederhana ini yang jarang kita praktekkan. Disambung ayat berikutnya, waqsid fi masyika. Sederhanakan berjalan. Rasulullah itu kalau berjalan, kalau menurut beberapa hadis, beliau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Enggaklah melio-lio gitu, modern lama. Kalau seperti itu, loyo itu. Dan tidak perlu terlalu bergegas. Tapi Nabi itu jalannya berwibawa. Kan ada pula orang supaya sederhana bentuknya lambat-lambat berjalan. Leak-leak. Selalu terlambat. Ada kegiatan terlambat. Ini tidak juga. Jadi sederhana kan berjalan artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu. Waqsid fi masyika. Kemudian yang terakhir di ayat 19. Waqdud min sautik. Rendahkan suara. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Bapak Ibu, jangan suara kita melampaui dengan suara orang lain. Imbangi suara orang itu. Itu dari segi volume saja. Belum lagi dari segi kuantitas. Banyak yang kita bicara. Maksudnya apa? Jangan kita yang terlalu banyak.
kasih orang lain kesempatan, Bu. Ini ketika ditanya, Mar, anaknya sudah berapa? Oh, saya sudah punya anak 6 orang. 1 sudah jadi dokter, 2 tentara, 3 bekerja di nelayan, keempat dan kelima sampai ke 6 baru 2 bulan berlahir dari 2 bulan. Sibuk menceritakan anak kita yang 6 orang. Orang lain bertanya tentang kita itu apa? Maksudnya Pak Ibu? Karena dia peduli dengan kita. Dia tanya kita kan? Dia peduli dengan keadaan kita, dengan usaha kita, dengan keluarga kita. Maka otomatis pikiran kita harus kita balas. Ketika orang lain bertanya tentang kita, idealnya kita juga harus balik bertanya. Jangan orang lain sibuk bertanya tentang kita tidak peduli dengan orang lain. Ya Bu, kan ada juga orang seperti itu kan? Jangan-jangan kita. Ini sekolah tidak ada ya Pak. Ini kan